نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم. قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم. Ya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, mengawali khutbah siang hari ini saya berwasiat pada pribadi saya sendiri, umumnya jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, senyampang berjalannya waktu di siang hari ini, hari Jumat, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita semua. Kesempatan itu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat pinjaman umur. Mari dengan nikmat ini kita bersama-sama setiap Jumat untuk selalu diingatkan dan diajak meningkatkan nilai-nilai imtisal awamir wa ijtinabun nawahi la'allakum tattaqun, untuk meningkatkan ketakwaan, keimanan kita, kesabaran kita, keistiqomahan kita, agar hidup yang sejenak ini bisa kita nikmati, bisa kita rasakan, yang pada akhirnya nikmat itu akan kita miliki walaupun sejenak. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berusaha bagaimana tumbuh kembangnya nilai takwa itu menjadi sandaran hidup dan setiap hari kita selalu diingatkan. Jadi kalau kita menjadi orang yang takwa, hidup itu terasa ada kesan yang indah. Mengapa saya katakan hidup dengan dasar takwa itu kesannya indah? Karena perilaku yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan, itu tidak pernah jalannya itu keliru. Kalau sekarang ini yang terjadi di negara yang kita cintai, mulai bawah sampai tingkat tertinggi, ini banyak tersandung problem dan masalah diakibatkan karena wujudnya takwa itu hanya diucapkan di lisannya saja. Kalau takwa itu diucapkan di lisan dan tidak ada di hati dan sulit diwujudkan dalam perbuatan, mungkin yang terjadi adalah kesombongan. Kalau sudah sombong, maka hidupnya ini merasa lebih hebat, dan yang pada akhirnya mereka pun merugikan orang lain, tidak pernah merasa dirinya ini salah karena merasa hebat. Inilah takwa yang hanya diucapkan di lisan. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib ini menggambarkan ciri khas kalau kita menjadi orang yang takwa. Kata Ali bin Abi Thalib, yang pertama adalah al-khauf minal jalil. Jadi wong takwa ini selalu takut. Ya, kalau sholat Jumat itu tertinggal, takut. Masjidnya besar, tapi jamaahnya kurang penuh. Ini yang salah siapa? Sehingga kalau takwa, orang yang bertakwa, kata Ali bin Abi Thalib, selalu takut. Mau zalim dan mau merugikan rakyatnya seluruh Indonesia, ini takut. Tapi karena mereka takwanya hanya sebatas lipstik dan diucapkan saja, mereka tidak pernah takut. Yang penting mereka perutnya kenyang dan kaya.
demikian ini terjadi, mungkin 10-15 tahun yang akan datang, bangsa kita ini akan menjadi bangsa yang fantaniusya, hancur. Sekarang aja sudah seperti ini. Sudah terjadi carut dan marut. Kenapa? Mereka bertakwa tapi hanya mengucap, sehingga kehidupan yang mereka lakukan ini tidak pernah mencerminkan nilai takwa. Gak ada jiwa takwa Allah, gak ada rasa khauf, rasa takut kepada Allah. Mereka lupa bahwa apa yang mereka lakukan ini akan dimintai pertanggungjawaban dan mereka akan mengalami kematian. Mereka lupa. Sehingga sandaran hidupnya hanya perut dan perut, harta dan harta, pangkat dan pangkat, kedudukan. Tapi mereka lupa bahwa persoalan nanti yang berat itu di hadapan Allah. Mereka lupa. Ya ma'asyiral muslimin, silaturahmi yang dirahmati Allah. Kata Ali bin Abi Thalib yang kedua, ciri khas kalau orang ini bertakwa, ar-ridha bil qalil, dia ridho atas pemberian Allah ini walaupun sedikit. Jadi qanaah, beriman. Hidup ini kadang-kadang karena kualitas iman kita rendah, orang pasti beriman, rezeki digeser sudah emosi. Loh, kalau sudah emosi itu kemana arah kita? Padahal Allah itu adalah tempat pengadu kita, bukan dukun, bukan ahli nujum, tapi Allah lah tempat kita kembali dan mohon. Jadi kalau kita ini kurang beriman, Allah sudah memberikan takaran. Oh, orang ini tak kasih sekian, sudah ada. Orang ini dikasih lebih bahaya. Seperti saudara-saudara kita yang hari ini mendapatkan jabatan, diberi jabatan gak mampu dia, akhirnya mulutnya celometan. Mereka tak takut kepada Allah. Padahal persoalan batin yang mereka lakukan sebenarnya sedih, karena kesombongan dan karena takwanya dalam lisan saja, akhirnya perbuatannya melanggar agama dan aturan. Ya masyhur muslim, sebagai dirahmati Allah, mari kita takut kepada Allah dimanapun kita berada. Mari kita menerima apa yang Allah sudah berikan, kita syukuri dengan lisan kita, dengan hati kita, wujudkan dengan perbuatan. Allah tidak meminta yang begitu banyak kepada kita. Yang diminta adalah ketika Allah sudah memberikan amanah, terimalah amanah dan lakukan amanah yang terbaik untuk masyarakat dan bangsa Indonesia. Bukan mencederai, bukan menyakiti, bukan kesombongan. Kalau sudah sedemikian terjadi, ini kesombongan. Wala tamsi fil ardi marahan. Janganlah kamu berjalan di muka bumi marahan dengan kesombongan. Apa yang disombongkan? Kalau syakaratul sudah menjemput, maka kesombongan tidak ada. Hanyalah amal ibadah yang kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya masyarul muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Lalu kata Ali bin Abi Thalib yang ketiga, ciri khas orang yang bertakwa itu selalu mengingat mati. Dan saudara-saudara kita yang sombong di atas, mereka tidak lupa, nggak pernah mengingat mati. Jadi mereka mengandalkan jabatannya, mereka mengandalkan kedudukannya, mereka mengandalkan hartanya. Mereka lupa bahwa yang sementara Allah amanahkan ini akan hilang dan lenyap di kasat mata, dan mereka suatu saat akan tinggalkan. Korun kurang hebat. Korun itu hebat, kekayaannya luar biasa, tapi merasa apa yang dimiliki korun tidak datang dari Allah, datang dari sendirinya. Akhirnya korun belum menikmati harta, mati korun. Raja Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan, mati. Lu kenapa saudara
bahwa rakyat kita ini sudah mulai menganga. Teruskan problematika hidup ini, lanjutkan, hancur bangsa ini. Kalau sudah seperti itu, siapa yang disalahkan? Yang disalahkan adalah mereka yang menjadi seorang pemimpin yang tidak adil, tidak bijak, tidak amanah. Mereka akan mikul beban nanti di alam akhirat. Begitu berat beban itu, bahkan tidak ada yang menolong. Satu pun dan segelintir pun orang tidak akan ada yang menolong. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengusulkan, tapi yang bisa adalah berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang menjadi pemimpin diingatkan oleh Allah. Mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bangsa yang bergelar baldatun tayyibatun wa ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad. Allahumma farrij ummati sayyidina Muhammad. Allahumma firli ummati sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد بالخلق ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وإنائها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لمولك والخاتم لما سلام ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدر مقدار العليم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من جملتك العلماء العارفين في آخر الزمن يا الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لي ذنبي كله ذكره وجله وعوره وآخره وعلانيته وسره. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله